Kalau kamu nggak bayar, kamu akan disebar datamu. Bahkan ada yang beberapa itu sudah mulai edit menjadi foto bugil. Dan itulah sebenarnya yang membuat orang diri itu kan itu. Gitu. Karena apa? Kebanyakan duit pinjol larinya kemana? Judi slot. Slot make money. Oh, pinjol. Tapi kan kalau ilegal ini, satu nggak masuk BI checking. Kedua, dia ngitung tuh seenaknya sendiri kayak rentenir. Dia ngumpulin nego. Oh ya, dia kepelunas ya kan. Begitu dibayar, ditagih lagi. Pinjam 1 juta, tiba-tiba tagihannya 10 juta dalam hitungan bulan. Yang bangsat mereka itu ya, ketika kita nggak bayar, apa yang dia lakukan? Dia neror, datengin GoFood, orderin banyak GoFood apa segala. Jadi dengan keresahan seperti ini, pandangan seorang Roy Sakti, apa solusi terbaik? Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi, narsum saya kalau sudah manusia yang satu ini berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita ini nggak enak banget ya. Kalau jumpa itu pasti negara ini ada sesuatu gitu. Kita sambut kembali Mr. Roy Sakti. Welcome back. Halo. Pak Roy, kita kembali. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi marak. Ya, saya kaget beberapa waktu belakangan ini kok di Google itu dipenuhi banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol. Ini kok sampai bunuh diri gitu. Dan terbanyak itu 1 Malang, 2 Jakarta, Surabaya. 1 Malang, 2 Surabaya. 2 Surabaya. Aduh, ada apa dengan ini? Nah, kita akan bahas semuanya setelah yang satu. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro Roy, kita ini sekarang bingung ya. Yes. Kenapa pinjol ini kok sampai meresahkan? Kok sampai betul-betul membuat masyarakat ini sampai harus kehilangan nyawa gitu? Karena antara penetrasi sama edukasinya nggak sebanding. Penetrasi dan edukasi? Iya, nggak ada edukasi, baik dari pemerintah ataupun dari manapun. Di mata pelajaran kan nggak ada. Jelas, nggak ada. Cara ngatur utang itu kan nggak ada. Bahkan mungkin orang tua Anda nggak pernah ngajarin kayak gini-gini kan. Nah, tiba-tiba kemudian penetrasi iklan pinjol di mana-mana. Jelas. Ya. Dan yang paling bahaya adalah iklan pinjol itu mancingnya pinter kok. Jadi kamu mau masukin nomor handphonemu ya kan? Kemudian tanggal lahirmu ya kan? Nanti kamu akan tahu dapat berapa gitu kan. Orang itu kan kepo. Betul. Orang itu masuk itu ya akhirnya dia masukin input di data dia, nomor rekening dia apa segala. Kan bukan mau pinjol. Tiba-tiba ditransfer. Cret. Wah, akhirnya langsung bayar kan? Gelagapan. Wah, itu. Kemudian chain reaction. Oppenheimer-nya terjadi. Reaksi fusi. Gak kuat ya kan? Waduh. Tiba-tiba angsuran sekian gak kuat. Cari pinjol lain. Nah, masalahnya kembali lagi pinjol ini kan pasti menyerang ke kaum menengah ke bawah. Yes. Yang mana literasi keuangannya sangat-sangat rendah. Sangat rendah. Dan mereka seumur-umur belum pernah terima uang kaget. Iya. Ya, katakanlah mereka kemarin habis lebaran. Mungkin ada polanya ya, habis lebaran yang mana biaya tinggi atau habis nikah anak-anak atau apapun itu yang intinya kepepet. Pinjol solusi yang terakhir. Ya. mudah, cepat dan bisa banyak karena ada faktor kali di situ. Jadi kalau kredit itu kan ada yang tanpa jaminan dengan jaminan. Betul. Orang kalau kredit dengan jaminan itu pasti bisa terkontrol. Kenapa? Karena kamu nyekolahin BPKB. Kamu maju ke 10 bank, paling cair 1, nggak mungkin cair 2. Betul. Cair 2 berarti kan kamu pemalsuan BPKB itu. Betul. Nah, tapi kalau pinjol, kartu kredit itu kan sebenarnya ada sebenarnya daya ungkit yang luar biasa. Tapi ketika tidak digunakan dengan bijaksana, itu menjadi mesin penghancur yang luar biasa. Iya. Yaitu adalah apa? Pinjol bisa apply paralel. Anda apply 10 pinjol bisa 10 cair. Kartu kredit nggak semudah itu ya. Kartu kredit masih ada syarat-syarat, ada layer-layernya. Problemnya kan dulu tuh paling mudah kan kartu kredit. Tapi sekarang itu kan pinjol itu kan tanpa syarat, cuman modal fotokopi KTP, bukan fotokopi KTP, foto kita sama KTP udah jadi. Iya. Nah, tapi kenapa pinjol ini mulai berkembang? Karena mereka menemukan satu jaminan. Jadi kenapa mereka berani ngasih duit ya kan? Karena satu, ketika dia ngasih duit, kita memberikan jaminan kontak yang ada di phonebook kita. Iya. Kalau kamu nggak bayar, kamu akan disebar datamu. Bahkan ada yang beberapa itu sudah mulai diedit menjadi foto bugil, disebari. Artinya, dan itulah sebenarnya yang membuat orang diri itu kan itu, gitu loh. Karena teror gitu, tidak kuat menerima penghakiman sosial. Dan tiba-tiba dia dipermalukan di Dipermalukan, ya biasanya orang introvert, nggak jelas. Kalau justru gini,
hutang jahat itu justru yang kena itu orang-orang baik. Hutang jahat malah kena orang baik. Ya, kalau orang jahat tuh santai aja, kena hutang jahat masih santai saja kan. Diteror apa bodoh amat. Iya, udah mentalnya biasa. Rai gede ini enggak gede, tembok cor-coran sudah. Nah, tapi kan kalau orang-orang yang baik, yang ada niat baik apa segala, justru ini menjadi korban. Dan pinjol ini makin hari makin nggak kekontrol. Karena apa? Ya ilegal tuh makin banyak. Ilegal. Memang ada semua pinjol legal atau ada legal, ada ilegal. Dan legal ada berapa? Yang legal 100 berapa gitu ya. Oh, dilegalkan. Iya, memang ada legal. Tapi kan kemudian dulu tuh yang ilegal kan diberantas. Ya, zaman ini Pak Mahfud tuh mungkin sekitar 2 tahun yang lalu tuh. Iya. Lagi kan jangkrik semua. Sekarang nggak ada. Ibarat kata di sawah ini ularnya nggak ada, yang ada tikus semua gitu kan. Oh, sama aja. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini sebenarnya pernah tak spill di podcast ini yang dulu. Iya. Jadi kan kita ini kan masuk tahun kekosongan kekuasaan. Betul. 2023 semua orang nggak fokus ngurusin masyarakat. Iya. Semua orang fokus mengamankan kursinya di 2024. Mengamankan kekuasaan. Nah, dia nggak begitu kan. Akhirnya apa? Ya yang di bawah ini kan kayak liar. Ya liar kan. Ya itu kan kita sedang sekarang ini ya 2023, 2024 mau nggak mau ya buat teman-teman apalagi yang menengah segmen menengah ke bawah ya kan. Iya. Yang berlaku sekarang hukum rimba. Betul. Nipu-tipu sekarang kan banyak penipuan juga nggak keurus. Iya. Sekarang kalau kamu kena penipuan yang 2 juta, 3 juta, kamu kena teror ya kolektor, kamu datang ke kantor polisi apa diurus? Iya. Enggak. Jadi segmen-segmen ini sebenarnya udah kita habis hidupnya udah yang kuat aja lah. Hukum rimba itu. Oke, sekarang ada satu artikel menarik. Ini resmi dari DPR. Yes. Ya, ini resmi. Saya lihat di sini ya. Kemudahan pembiayaan penyebab tingginya tunggakan pinjol hingga 51 triliun, di mana di sini ada fotonya anggota Komisi 11 DPR Bapak Heri Gunawan yang barusan dipublish 6 Juli 2023. Yes. 51 triliun itu kelihatan besar ya. Tapi kan kita harus fair-fairan. Coba mereka omsetnya dibuka. Oh, ini yang orang nggak tahu. Iya. Jangan melihat 51 triliun yang macet ya. Iya. Lah kalau omsetnya ternyata 500 triliun, ya berarti kan 10%. Pinjol cuannya berapa itu? Sebulan bisa 28%. Kalau tadi Bro Roy menyebut 500 triliun, kok saya teringat Judik 303 yang pernah kita bahas yang lalu. Iya kan? Ya. Dan itu ada hubungannya nggak sih? Nah, jadi gini, ekosistem dunia hitam ya, dari narkoba finansial ya, narkoba finansial. Jadi antara yang namanya judi 303 dan perusahaan pinjol ini adalah ada afiliasinya di underground itu di situ. Dan investor-investor mereka kebanyakan disetir dari orang luar. Berarti ini kayak penjajahan ekonomi tapi tanpa kita ketahui. Yes. Inilah cara ngomong negaranya kayak bisa deh. Nggak apa-apa. Ya, aku selalu ngomong ya. Jadi walaupun kita ini Cindo ya kan. Iya. Tapi inilah cara Tiongkok menghancurkan Indonesia dari segmen menengah ke bawah. Tapi perasaan bukan cuma Indonesia deh, dia nyerbu kemanapun gitu loh. Indonesia pasar yang paling bagus, bos. Nah, problemnya adalah apa? Yang menarik adalah apa? Kalau orang-orang Cina daratan itu, ya kan, kalau melakukan di negaranya dia akan dihukum. Oh, asasnya tidak terbatas. Akhirnya dia masuk di negara proksi yang namanya adalah Kamboja. Oh, jadi kalau kita lihat di Kamboja itu kan yang menguasai kan orang Tiongkok sama orang Indonesia kan. Betul. Pasarnya mana Indonesia kayaknya. Berarti di situ, iya, legal ya. Di situ mereka legal. Mereka di situ itu ibarat kata itu menyerang Indonesia dengan cross border crime ya, dengan triumfatnya 3 pinjol, ya, pinjol. Ini kalau pinjol itu biasanya investor, investor, ya. Investornya dari situ, kemudian 303 scammer itu seperti apa? Scammer contoh macam-macam ya, kayak tugas. Jadi ada scammer berkedok pekerjaan paruh waktu. Oh ya? Ya, kamu dituntun, kamu melakukan tugas klik YouTube ini nanti dapat duit. Hah? Ada begitu? Ya. Nanti step kedua kamu lu ke sini dapat duit lebih besar lagi. Nanti kalau udah level 5 kamu harus bayar. Coba guys di kolom komen kalian tulis kalian pernah nggak ditawari tugas-tugas kayak gitu. Nah, akhirnya hati-hati ya. Begitu level 9 udah naruhnya puluhan juta, hilang.
Oh, dengan syarat apa kalau duit kita hilang itu atau gimana? Enggak, ya tiba-tiba hilang, gone with the wind, Wis. Tapi artinya di tugas tertentu kita harus apa? Taruh uang atau? Taruh uang. Jadi dia level 1, level 2, level 3 kita dapat uang semua nih. Nanti begitu di level 6, nah kita mulai naruh uang. Berarti kayak ponzi dong? Iya, semacam ponzi. Waduh. Oh, jadi syaratnya uang cuan yang kita dapat itu bisa diuangkan kalau kita store jumlah tertentu. Iya. Penipuannya di situ. Penipuannya seperti itu. Berarti ini kayak Trisula Maut ini ya? Iya, pinjol 303 sama aplikasi scammer. Iya. Cuma kan kalau pinjol itu kan debt collector. Ini pasti bukan dari Rusia. Bukan. Kalau dulu Binomo kan Rusia. Rusia itu beda kasus. Rusia nggak mikirin gitu, dia mikirin lagi diserang sama Ukraina. Oh benar. Sekarang lemah dia ya. Kalau dulu kenapa aku tahu ini? Karena 2014 ya, aku pernah dia approach orang Cina daratan untuk bikin buka pinjol. Oke. Jadi dia invest, istilahnya kan kita jadi yang di jadi tameng depan lah. Tameng depan lah. Brand ambassador. Bukan. Iya. Jadi direktur. Jadi ngomongnya kayak direktur. Iya. Tapi kan backgroundnya ya Cina daratan. Betul. Begitu gue lihat seperti itu kan kita kan bisa, wah ini berarti menyengsarakan masyarakat ini kan. Jelas. Nah dan ternyata ya istilahnya hasil yang kita dapatkan itu dari menyengsarakan masyarakat, menjerumuskan masyarakat. Iya, betul. Ya sama kayak saya 2017 waktu channel YouTube Success Before 30 ini waktu itu mulai boom. Wah, semua tawaran jadi endorsement datang, rata-rata pinjol. Ya. Rata-rata pinjol kan, banyak anak muda pengen sukses cepat gitu. Ya saya lihat ini semua pinjol ya saya tolak semua. Kurang lebih seperti itu ya. Karena apa? Kebanyakan duit pinjol larinya kemana? Judi slot. Larinya judi. Iya, slot make money. Oh, berarti orang-orang yang dalam tanda kutip kalangan bawah ini atau profesinya supir, maaf loh ya, ini bukan menyebut. Susah ya. Sekarang kita ngomong apa itu aneh ya. Paksa apa adanya ya. Iya. Ya supir karena Gojek apa segala. Gojek. Ya. Yang banyak di warung-warung. Iya. Nah itu ya. Itu rata-rata itu kan main slot. Hulu dan hilir. Mereka duitnya habis. Minjol lagi. Makanya kan. Waduh. Ini kan memang hulu dan hilir nih kan. Wah. Kayak ekosistemnya dikuasai. Terus di rumah tagihan membengkak. Bingung. Minjol lagi. Dan nggak ada kasino di Indonesia. Nggak ada kasino. Satu-satunya cuma di. Karena kan kalau pinjol doang apa kan habisnya paling cepat kurang pinjol lagi kan. Ya ada slot itu. Yes. Oke. Sekarang pertanyaan saya ini satu. Indonesia katanya negara melarang perjudian. Yes. Oke. Kasino tidak boleh. Padahal kalau ke Singapura juga sudah ada MBS di sana nih. Ke Malaysia sudah ada Genting, ke Filipina juga apalagi banyak kasinonya. Sebenarnya kita tinggal nyebrang itu dapat. Kelihatannya negara kita ini melarang judi. Ya. Tapi kalau dengan lihat masyarakat kayak gini, kayaknya omset Singapura mah nggak ada apa-apanya ini. Nggak ada apa-apanya emang. Ini jangan-jangan Indonesia mending mana sih? Loh, karena gini loh, kan aku kan selalu ngomong ya kan. Jadi kan uang hasil kejahatan itu uang haram yang paling halal. Uang haram yang kembali lagi. Iya. Ini kali ketiga sudah ngomongin ini. Uang haram yang paling halal dan itu ketika terjadi pelarangan, ya di situ adalah cuan. Iya. Ya, aku ngomong simpel aja kayak contoh di Malang. Izin alkohol tuh gak ada. Oke. Tapi kenyataannya banyak klub jual alkohol. Ya. So, apa yang terjadi? Yang terjadi ya bebas-bebas saja. Ya itu. Nah, ya cuan lah. Uang haram yang paling haram. Ya, ini kan masalahnya kan uang haram itu mau ditaruh di negara apa di oknum. Oke. Problemnya kan di kita ini kan sebenarnya kan munafik lah. Munafik. Ya, munafik. Karena apa? Setiap membuat persetujuan sekarang pejabat itu ketika membuat persetujuan ya eksekutif harus ada DPR. Nah problemnya ketika dia mengusulkan hal yang seperti ini akan rawan dengan serangan kayak kepentingan masing-masing kan menunggangi dan lain-lainnya. Wong urusan bakso Afung aja bisa ruwet kayak begitu kan? Ya kan cuma masalah rambak babi aja udah panjang kali lebar, apalagi yang melegalkan judi ya kan? Apalagi ketika dibalut dengan agama-agama itu adalah senjata. Akhirnya kan mereka tidak berani untuk membuat hal seperti ini. Karena contoh kan dulu almarhum Gubernur Ali Sadikin sudah sukses membuat Jakarta sukses dengan judi. That's the point. Ya.
Tapi sekarang kan nggak ada yang berani, kecuali nanti misalnya ada yang siapa gitu ya? diktator. Jadi gitu loh. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita itu perlu diktator. Iya. Ya, kita itu perlu diktator yang baik. Iya, iya. Karena kalau negara terlalu demokrasi itu ya begini, semua semua ini udah pasar. Semua mau dilayani. Iya, semua dikasih akomodasi, akhirnya ya semua korupsi. Nah, berarti kalau Indonesia itu melegalkan kasino seandainya, ya, maka duitnya cuma lari ke kasino itu kan? Iya kan, melegalkan kasino, kan? Duitnya lari negara. Negaranya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, bangun hutan Cina. Betul. Daripada sekarang seolah-olah kasino tidak boleh bla bla bla, tapi masuk ke oknum-oknum. Iya. Dan akhirnya jadi seperti ini. Terjadi pembiaran seperti ini. Kayaknya perasaan saya nggak pernah dengar ya istilah pinjol ini di Singapura, kok kayaknya nggak ada ya. Sebenarnya ada, fintech itu ada, fintech peer-to-peer lending. Tapi nggak separah ini. Nggak separah Indonesia memang. Karena Indonesia sekarang yang ilegal dibiarin. Kalau kita lihat negara tetangga, misalkan Vietnam, ya, atau tahu nggak kasus di Vietnam sama di Filipina? Kita lihat nggak usah jauh-jauh di ASEAN aja. Filipina, let's say penduduknya almost 100 juta, ya. Vietnam juga 80 juta sekian, Thailand juga ya hampir 70 juta. Itu kan 3 negara ASEAN terbesar setelah Indonesia. Bagaimana kasus pinjol di negara mereka? Lah ini aku nggak ngerti ya, tapi nggak pernah denger ya. Kita nggak pernah lihat di berita ya. Artinya kan kita ini kan karakternya orang ASEAN ini kan mirip-mirip. Yes. Tapi ASEAN, kalau Thailand kan negara agama juga, ya, agama Buddha. Tapi mereka juga tidak boleh. Jadi gitu loh. Justru kalau yang nggak dilarang itu malah aman-aman aja. Iya. Lah kayak contoh di Belanda ya kan. Iya. Di Belanda lu mau ganja bebas, mau ngapain bebas. Tapi buktinya juga nggak masalah. Di Eropa yang paling aman itu Belanda. Justru ya. Justru yang paling aman nggak ada kejahatan. Almost nothing, ya kan? Pemerkosaan malah nggak ada. Kita lihat tetangganya Belanda, Perancis rusuh sekarang. Iya. Aku kemarin ke sana itu seminggu kemudian rusuh itu kan. Benar. Tuh. Yang Belanda itu yang bener-bener wit dibebasin ya kan. Iya. Ibarat kata lu mau cari apapun ada di situ ya kan. Malah nggak pernah rusuh. Saya pernah ngundang guru Gembul ya. Iya. Sebagai salah satu narsum saya. Ternyata dia jawab negara yang berbasis agama selalu demikian. Nah, ini dia. Jadi padahal kita lihat Filipina itu kan negara basisnya Katolik. Yes. Tapi dia bisa bangun negara dari perjudian loh. Yes. Kasino bebas itu kayak Las Vegasnya Asia juga, bukan cuma Macau. Tapi oke. Artinya ya karena apa? Filipina dipegang diktator. Iya, Duterte ya sekarang sih. Sekarang dia tapi kan Duterte itu kan itu bom sekarang. Perang terhadap narkoba, benar-benar perang. Oh iya, narkoba dia memang, tapi judi is oke. Ya kan? Gitu loh. Seandainya, ini kita bicara seandainya, kita kembalikan Indonesia ke zamannya Pak Ali Sadikin. Yes. Atau kita kembali ke zaman Porkas lah, zaman dulu lah, era tahun 90-an. Apakah masalah pinjol ini ada nggak sih? Jadi gini, sebenarnya kalau masalah 303 itu pasti ada permintaan, ada ini ya. Tapi kan sekarang begini ya, ibarat kata namanya di sawah itu pasti ada namanya tikus lah. Ya. Enggak. Tapi minimal selama ada ularnya, tikusnya tidak berkembang biak. Oke. Nah sekarang ini kan ularnya lagi sibuk pemilu. Ular ya? Iya, ularnya lagi sibuk pemilu. Akhirnya tikusnya ngerongrong. Betul. Yang terjadi kan seperti itu. Karena kan saya contoh sama ya. Mau menghapuskan pinjol nggak mungkin, menghapuskan judi nggak mungkin. Itu pekerjaannya sudah ada tagih utang dan itu dari zaman Bahala itu. Zaman Bahala itu industri. Tapi minimal kan begini loh. Minimal itu kan predatornya itu ada gitu loh. Jadi tetap tidak berkembang biak. Apa yang bisnis underground ya stay underground. Kita mau membersihkan Indonesia mencontoh dari narkoba 100% bersih ya gak bisa gitu loh. Tapi ketika ada yang ditangkap, ada aparat bekerja, ini kan tidak berkembang biak. Sekarang ini kan pinjol itu kan dibiar-biarin itu loh. Berarti negara sengaja dalam tanda kutip orang-orang atau katakanlah pejabat yang sekarang lagi sibuk pemilu ini kan salah kamu sendiri, salah orang bawah gitu. Jadi kamu yang dalam tanda kutip bermasalah, ini kalau dibiarkan kayak gini terus-menerus gimana? Jadi kan kita akhirnya tahu bahwa pejabat itu tak mikirin rakyat, mikirin dirinya sendiri. Nah, gitu ya, benar. Problemnya kan seperti itu. Sekarang gini, saya tanya nih. Makanya kan sampai saya gregetan, aku bikin campaign, ya kan, maju calon wali kota Malang, padahal nggak ngerti kayak apa kan. Apa tuh? Iya. Jadi gini, kalau untuk pinjol tuh sebenarnya aku udah punya satu program yang istilahnya ini bisa. Artinya apa? Kita bikin namanya Lembaga Perlindungan Korban Pinjol.
Artinya di lembaga ini saya menyewa tim pengacara yang dibayar oleh negara untuk ngurusin mereka. Melakukan edukasi, melakukan konseling ketika mereka harus dikeluarkan dari perusahaannya. Kita ada tim advokasi yang datang ke perusahaannya untuk memberikan edukasi. Ketika keluarganya diteror atau mensebar data, kita ada tim yang untuk menerangkan pada mereka. Jadi itu kan nggak butuh duit banyak, tapi sebenarnya nggak butuh duit banyak. Tapi kalau itu bisa dijalankan, artinya kan orang menjadi kebal nih, ya kan? Memang ini kelihatannya jahat, ini kelihatannya jahat. Nah, orang lupa berarti kan orang nggak bayar pinjol kalau ilegal, why not? Pak Mahfud itu kan sudah memberi statement bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Tidak perlu dibayar. Nah, masalahnya ketika nggak bayar kan terornya di mana-mana. Jelas. Nah, tapi kalau ketika negara melindungi warganya dari teror, ya, akhirnya apa? Masyarakatnya ini kan melakukan pergerakan. Akhirnya kan yang bikin pinjol kan yang mikir, toh bos. Iya. Waduh, ini kalau tak pinjemin duit gak balik, aku rugi dong. Iya. Kalau rugi, akhirnya kan tutup sendiri. Iya. Nah, cuma kan yang sekarang ini kan nggak bisa seperti itu. Iya. Jadi ini kayak terkesan ngemplang jahat, tapi kenyataannya ya kalau nggak digitukan masalah ini, pinjol-pinjol ilegal tuh kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Jadi gini ya, saya nggak ngajarin orang ngemplang kecuali kalau ilegal nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada solusi. Karena gini, bedanya pinjol legal sama ilegal kalau bermasalah. Aku jadi gini. Aku kan ngajarin orang, kamu cut loss. Kalau kamu nggak mampu cut loss. Tujuannya apa? Misalnya kamu kena pinjol nih, legal, ya, karena 30 juta. Kamu cut loss itu kamu nggak usah bayar. Diteror depositors biarin. Bukan lari lo ya. Bukan lari lo ya teman-teman ya. Tapi apa? Kamu kumpulin uangmu sampai senilai minimal 30 juta ataupun 20 juta. Nego. Setelah ini terkumpul, kamu bisa nego ke mereka. Ini berarti sama kayak kartu kredit Mas. Sama persis, plek. Nah, nego ke mereka ya kan pasti dikasih. Itu kalau legal karena ada lingkupnya, ada OJK-nya di situ. Iya. Nah sekarang kalau itu diajarkan ke pinjol ilegal kagak bisa. Kenapa? Kadang-kadang dibayar lunas pun dia masih minta lagi. Jadi kayak pemerasan. Ini kayaknya dianggap utangnya belum selesai. Iya, dia ngitung enak udelnya sendiri gitu loh. Kalau kartu kredit perasaan kalau kartu kredit pinjol legal aman karena kan ada OJK kan ada yang ngawasi. Itu BI checkingnya yang dari bawah langsung kembali normal. Iya, tapi kan kalau ilegal ini satu nggak masuk BI checking, kedua dia ngitung tuh seenaknya sendiri kayak rentenir. Lah terus solusinya bagaimana kalau kita cara bayar-bayar nggak bisa? Iya. Dia ngumpulin nego, oh ya dianggap lunas ya kan, begitu dibayar ditagih lagi. Nah, pinjam 1 juta tiba-tiba tagihannya 10 juta. Ya bisa seperti itu dalam hitungan bulan. Dan kadang-kadang yang bangsat mereka itu ya, sorry ya kan? Iya. Bangsat itu adalah apa? Ketika kita nggak bayar, apa yang dia lakukan? Dia neror, neror datengin GoFood, orderin banyak GoFood apa segala. Iya. Terus tiba-tiba kita nggak order, tiba-tiba pesanannya order. Loh ini kan bangsat. Oh. Terus yang bayar siapa? Ya nggak ada. Akhirnya yang jadi korban siapa? Sopir. Abang-abang Gojek. Coba ditanya, banyak kayak gitu. Oh. Gitu ya? Itu yang terjadi. Kan kasihan. Oh, jadi dia ngerjain gitu. Dia terjadi kayak begitu. Aduh. Jadi kan yang ribut antara pihak A sama B, yang kena pihak C. Aduh. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa biarin terus. Iya. Cuma kan pesannya kan satu ya, kita ini kan influencer. Iya betul. Ya, kita ini influencer ya kan. Betul. Kita ngomong edukasi ya kan, saya ngomong edukasi di TikTok bolak-balik. Iya. Sampai ke band-band segala. Tapi ya kadang-kadang kan kita itu kalau nggak punya kuasa ya kita nggak bisa, ide ini tidak bisa diwujudkan. Iya. Makanya saya kepikiran begitu nih barusan di Pak jadi maju gak lu beneran? Maju apa maksudnya? Wali kota. Loh, siapa tahu loh. Ini awalnya mungkin seperti kayak ceritanya Pak Ridwan Kamil yang jadi tamu saya. Iya. Awalnya dia jadi wali kota itu kan cuma gara-gara keresahannya dia. Iya. Ini kan juga Koko Roy ini kan berangkat dari keresahan. Karena ini bunuh diri paling tinggi itu Malang pinjol. Kok bisa Malang ya? Aku ada apa dengan Malang ya? Padahal saya ada di Malang itu kan. Oh iya. Malang itu pinjol paling tinggi. Banyak berita Malang lagi. Bukan kota lain. Bukan, kedua Surabaya. Bukan Jakarta ya. Jakarta kelihatannya orang udah lebih terbuka ya. Atau di sini lebih polos, kurang paham.
Ya itulah, justru yang bahaya kan kalau orang kayak pedesaan diteror gitu kan nggak ngerti apa-apa orang baik ya. Kalau orang Jakarta mau bodo amat lah. Informasi kan gampang tersalur, gampang mencari ya. Betul. Itu yang seperti itu. Nah oke, jadi saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Ini kan meresahkan, apalagi ini kan menteror masyarakat bawah yang dalam tanda kutip polos. Oke, mereka memang sudah ngerti ponzi bahaya. Oke, judi nggak boleh agama, tapi pinjol ini kan kadang kepepet. Yang lucu adalah apa? Banyak orang yang dari alumniku kan dari kartu kredit, betul. Ya, kemudian pahamnya berubah menjadi anti riba. Iya. Akhirnya kartunya diguntingin. Iya. Ya, saya sih alhamdulillah lah ya. Iya. Saya sih bersyukur kalau ada muridku yang menjadi anti riba, bebas utang, aku ya seneng kan namanya guru kan. Iya. Tapi kemudian 2 tahun lagi datang lagi. Kenapa? Kejerat pinjol. Itu tambah ceru. Lah tambah ceru. Oke. Jadi kartu kreditnya udah kegunting, pas butuh apa? Jadi kebeletnya minjol malah kejeratnya pinjol. Ini yang menyesatkan. Dan itu banyak kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Aduh. Bahkan ada maksudnya gini, kartu kredit riba, tapi pay later dimakan, mati gak? Padahal itu lebih riba dong. Itu lebih menjerat. Lebih menjerat. Karena pay later itu kan juga sama tanpa bunga. Iya sama tanpa acuan. Dan bunganya kan dan bunganya lebih tinggi dari KTA atau kartu kredit. Iya. Kartu kredit bunga berapa? Bunga sekarang 2% ya. 2%. Dan kartu kredit itu masih bisa diakali. Iya. Kartu kredit itu sekarang ada beberapa bank yang setahun cuma kena 1%, cicilan setahun. Oh, ayo. Cicilan setahun cuma kena 1%. Ada promo-promo kayak gitu itu masih ada banyak. 1% per tahun. Per tahun lah, pinjol berapa? Ayo. Ini ada berita ini, saya lihat ini berita. Bunga pinjaman peer-to-peer lending memang menunjukkan rata angka yang tinggi, yaitu maksimal 24% per bulan. Wow. Dan itu belum termasuk biaya sekali belanja kena 5%. Iya. Hah? Itu kayak kalau bank itu kita ajukan kredit kayak kena provisi gitu. Iya. Itu nggak tahu biaya apa. Gestun pay letter. Iya. Aduh, itu 5%. Kena 5-10%. Gila tuh. Itu kan mencekik orang itu. Loh ya memang. Nah, terus sesuai Pak Patikan Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia AFPI yang belum termasuk biaya administrasi. Contoh ada fintech uang teman yang mengenakan bunga pinjaman 0,8% per hari dan 24% per bulan. Ya itulah yang ditawarin uang teman. Nanti kalau sudah makan teman, pinjaman maksimal 30 hari. Aduh, ini loh, itu masih bagus loh. Ini yang legal kan? Ya, ini legal. Ya bayangin aja kok. Yang legal aja kayak gitu, apalagi yang ilegal. Yang ilegal tuh janjinya lebih manis lagi ya? Wah, lebih parah. Tulisannya ngaco. Hanya cuman kena, jadi kan perhitungannya hanya cuman 0, berapa persen. Tiba-tiba begitu cair potong 20%. Oh. Mau komplain gimana? Gak bisa. 1 juta cairnya cuma 800. Jatuh tempo 7 hari, hari kelima udah diterorin. Waduh. Gitu ya? Iya. Udah buas lah. Intinya gini loh. Kalau orang Indonesia itu sebenarnya sekarang ini ujian kehidupannya itu lewatin siklus pinjol. Ya. Yang masyarakat paling bawah. Iya. Jadi kalau kamu sudah lulus debt collector pinjol, karena gini, debt collector pinjol itu tidak menyasar pelaku pinjol aja. Orang yang nggak pinjol pun bisa kena gitu kan. Betul. Tiba-tiba kita diteror karena nomor kita ke-save di handphonenya seseorang. Betul. Artinya kan, jadi SOP menjadi warga Indonesia itu baru levelnya itu sudah diakui kalau sudah lolos dengan debt collector pinjol. Jadi ini kayak ospek nasional. Ospek nasional. Tapi boomingnya pinjol ini berapa tahun belakangan? Kemarin kan sudah sempat 2 tahun yang lalu ketika Pak Mahfud bertista itu kan sudah sudah parah-parah. Enggak, sudah mulai turun, mereda. Mereda. Tapi kan sekarang sekali lagi ini kan persoalan politik. Pak Jokowi fokus untuk bagaimana IKN-nya berdiri. Jelas. Tapi di satu sisi yang lain yang memakan semua terakhir. Kapan lagi, Bos? Makanya sampai ada istilahnya dari Menkominfo yang baru, hati-hati loh, salah pilih partai masuk penjara ini. Iya. Sekarang everybody ini fase terakhir kan. Jadi kan sebenarnya kalau istilah ada bebek lumpuh itu ya. Ya kan kalau pemerintahan di tahun terakhir kan bebek lumpuh kan, nggak punya kekuasaan apa-apa gitu. Iya. Nah, cuman kan kalau lihat dari sisi politik ya, Pak Jokowi mengamankan IKN. Iya. Ya, itu nggak salah itu. Nggak salah. Itu luar Cuma biasa. ketika dia mengamankan satu sisi, yang lainnya ularnya ini menjalannya diem, tikusnya bergiliran. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Apakah dengan adanya kasino atau dilegalkan perjudian ini lebih baikkah menurut pandangan
Bapak Roy Sakti? Kita nggak bisa ngomong lebih baik apa lebih buruk ya. Sebelum terjadi kita nggak tahu. Karena contoh gini, kenapa aku pro untuk legal kasino? Ya, bukan masalah aku ngepro judinya. Betul. Ya kita kan daripada toh nggak sekarang ini loh, walaupun nggak legal ya banyak. Lebih parah, malah nggak kekontrol. Kenapa nggak sekalian dilegalisir, dilegal, kemudian uangnya masuk negara, kan enak gitu loh, ngurangin pajak kita, gitu. Ngurangin pajak, negara bisa ngurangin hutang, APBN-nya naik, terus Indonesianya maju gitu. Lah ya kan, why not gitu. Itu terjadi di Filipina soalnya. Ya itu yang mau tidak mau itu terjadi di yang lain. Nah kita kalau mau stay munafik ya akan kayak gitu terus. Cuma kalau untuk mau berubah ya akan susah selama masih demokrasi. Oh jelas, demokrasi. Dan jadi kadang-kadang kita itu harus perlu diperintah satu generasi itu ya perlu kayak Putin sekali lah. Sesekali harus seperti itu. Karena dan kalau kita lihat ya dalam sejarah negara yang demokrasi ini kan umurnya nggak lama. Kita nih melihatnya jangan lihat 10-20 tahun ya, tapi kita ngomong bergenerasi. Kayak contoh Roma terlalu demokrasi akhirnya hancur. Ya. Nah, tapi kan orang yang otoriter, kalau kita lihat dalam sejarah ya kan, pemerintahan yang bagus adalah yang otoriter tapi baik, raja yang baik. Kalau raja yang semena-mena ya hancur juga gitu kan. Nah, tapi kan kalau aku lihat ya, kalau aku pribadi adalah Indonesia itu perlulah sesekali yang agak otoriter dikit lah. Karena pilihannya sekarang itu bukan masalah wah nanti dia korupsi, ini masalahnya opsinya siapa yang korupsi. Siapapun yang berkuasa itu pasti makan wis itu. Karena baru harus balik modal kan. Iya. Karena saya lihat kemarin istilahnya Pak Yusuf Kalla ini baru aja berita tadi pagi. Biaya jadi ketua umum Partai Golkar 600 miliar. Ya bener. Kayak contoh kan, aku ketika mau maju wali kota kan, kalkulasi minimal antara 25 sampai 30 miliar. Pernah disampaikan yang lalu di podcast kita. British Oppo tuh. Betul. Akhirnya kan harus cari poher. Yang untuk istilahnya berkepentingan, dan ternyata semua seperti itu gitu loh. Semua seperti. Walaupun mungkin barter regulasi yang tidak nggak nemen-nemen lah, tidak masih legal apa segala. Nah, itu yang terjadi, tapi semua rule of the game-nya kayak begitu, bro. Oke. Nah, inilah tadi kita bahas tentang kenapa pinjol ini terjadi. Ternyata akar-akar permasalahannya tadi adalah ke sistem negara kita. Ya akhirnya terjadi trisula problem ini. Iya, karena kan dibiarin. Karena dibiarkan. 303, perjudian, slot, pinjol sama aplikasi scammer. Ini biasanya kan yang bagian kebruk ya, bagian yang kerja itu kan Pak Mahfud. Kan tapi kan sekarang kan ibarat kata ya seperti Pak Mahfud juga, satu sibuk, kedua juga tidak ada kekuasaan dengan waktu yang pendek ya, dia harus mengamankan sesuatu yang terpenting. Ya problemnya kan urusan pinjol itu bukan urusan yang terlalu penting bagi mereka. Apa dampak masyarakat kita kalau pinjol ini dibiarkan terus-menerus? Kalau saya punya pengamatan, ya pondasi negara hancur. Ini kan gini loh, masyarakat menengah ke bawah, rakyat kita ini kan pondasi negara kita ini kan. Betul. Nah sekarang ini kalau pondasinya dihancurin, ya apa nggak lama-lama negara itu hancur, lama-lama kan rise akan terjadi. Lihat aja ya kan, aku kadang-kadang ya, aku kan setiap pagi kadang-kadang jalan, kemarin pas di Jakarta aku mencoba jalan ya kan, belusukan lah. Aku lihat tuh, aku bayangin mereka ini pagi-pagi banting tulang, udah tua, nungguin Gojek ya kan, ada sopir ya kan, nungguin orderan yang nggak pasti, nganggur main slot. Nah itu dia, ya kan. Kemudian sampai kejadian ibu-ibu sampai rising up, ngedor rumah bandar narkoba. Itu kan sebenarnya kan alam semesta sedang berusaha untuk menyeimbangkan diri. Dan itu pasti istilahnya kan gesekannya akan makin lama makin tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau saya pribadi melihat, wah ini bahaya ini. Karena kalau nggak ada ini dibiarkan ya ini akan ibarat kata kan chaos itu akan terjadi. Sekarang dihantam kayak gini aja ya, dihantam terus orang kan malah mikir, ngapain gua kerja normal? Wong yang kerja ilegal aja gak diapa-apain. Ada di maling sekalian apa? Ya gitu ya. Khawatirnya. Tuh iya. Sekarang pikirnya begitu kan? Ya sekarang kan pikirnya sepele. Kita jadi bener-bener ya kan, kerja bener apa segala, dapat duit cuma 5 juta. Ini jadi penjahat memang ya kan, penjahat nggak diapa-apain lagi ya kan? Nggak diapa-apain. Tapi
dapatnya 100 miliar, keluar biaya 30 miliar, 70 miliar, penjara 2 tahun. Milih mana? Iya dong. Loh, orang kan akhirnya seperti itu. Kayak Pak Mardigu di postingannya ngomong universitas yang paling banyak, institusi yang paling banyak menghasilkan miliarder itu adalah institusi itu. Ya, nggak usah dibahas. Ya. Ini sesuatu yang oke. Ini kan suara masyarakat ya. Iya. Suara masyarakat dari seorang praktisi bernama Pak Roy Sakti yang memang setiap hari berurusan dan dapat curhatan orang-orang yang bermasalah. Dan ini ibaratnya suara rakyat. Dan Anda ini seperti kayak anggota DPR loh. Ya, secara tidak langsung. DPRD lah. DPRD ya. Cuman kan gini, kadang-kadang kan tanya kan, Pak, jadi kan gini loh. Kan ada ketika kawan bikin pilih kan mau jadi wali kota. Loh, kenapa nggak buka aja posko pengaduan? Saya ngomong, lah kalau masyarakat ngadu sama masyarakat itu namanya bukan pengaduan, itu namanya curhat. Loh, kalau kita pejabat, kita buka posko pengaduan ya jadi. Ya, kita ini masyarakat kemudian buka posko pengaduan. Ya. Masyarakat ngadu ke masyarakat lah ya sambat loh. Oke, jadi dengan keresahan seperti ini, pandangan seorang Roy Sakti. Apa solusi terbaik dengan saat ini kondisi negara? Jadi gini, satu ya, sekarang kita harus tahu bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali diri kita sendiri. Jadi kita harus wawas diri. Sekarang itu benar-benar Anda harus istilahnya kan menjaga diri sendiri. Tapi saya kepepet nih. Nah, nomor 2 adalah jangan terlalu positive thinking. Kan di Indonesia itu kan rakyat paling positive thinking kan, nomor 1. Itu yang jadi masalah. Kadang kita itu harus negative thinking. Iya. Kenapa? Kayak contoh, ada SMS masuk ya kan, kalau nggak jelas tuh nggak usah di positive thinking kan, anggap aja penipuan selesai gitu loh. Iya. Kita itu kan kalau SMS dapat lotre kan terlalu positive thinking. Dapat lotre itu kan, dapat apa? Nah, itu mulai mindset terbalik. Iya. Negative thinking itu bukan negative thinking. Waspada ya. Waspada lah. Karena apa? Ketika kita kena seperti itu ya kan, kita mau mengadu ke polisi juga nggak akan bisa apa-apain. Jadi yang bisa menjaga adalah diri kita sendiri, ya kita jaga keluarga kita sendiri, minimal sampai setelah pemerintahan ini berubah. Setelah 2024 ya baru kita mungkin baru mulai lembaran baru. Tapi saya ngomong 2023, 2024 ini adalah waktu yang sangat harus waspada. Karena kita sebagai masyarakat tidak dilindungi secara full oleh pemerintah. Karena sekali lagi ularnya lagi sibuk pemilu, akhirnya tikusnya berkeliaran di padi ya kan pastinya kan habis itu. Iya. Siapa yang menentukan raja ular itu siapa gitu kan? Iya. Akhirnya padinya habis semua. Harus pakai ini ya, perumpamaan ular gitu. Ular ini hewan yang paling kasihan, selalu umpamaan gitu. Mawas diri. Mawas diri dan kita juga harus lebih waspada. Tapi kalau sekarang problemnya ini dia udah kejerat pinjol. Oke. Jadi kita stres, udah dikejar-kejar. Apa yang harus dilakukan? Jadi ngajarin nggak bayar ya? Gimana? Sekarang kita ajar solusi ya. Solusi itu ada 2. Ya. Solusi 1 adalah ketika pertama kali Anda masuk dan kemudian merasa masalah. Jadi titik nolnya. Ya. Cuman biasanya kalau titik nol itu jarang. Orang biasa cari solusi itu ketika udah berlarut. Oh iya. Iya. Nah, jadi nomor 1 titik nol ya. Titik nol. Nah, sebenarnya kalau titik nol ini kita stepnya bener. Ya, stepnya bener. Nggak bakal hancur. Ya, jadi ketika bermasalah, kata kuncinya adalah 1, ya, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan. Yes. Jadi jangan. Pokoknya begitu, misalnya contoh nih, karena biasanya orang kena pinjol pertama itu nggak bakal gede tuh. Misalnya 5 juta atau 10 juta. Ya. Kalau kamu tidak mampu bayar, sudah biarin itu macet. Pasrah, biarin itu macet. Ya, tunggu aja. Kamu puasa di teror debt collector nggak apa-apa. Selama 1-2 bulan uang kamu kumpulin. Ya. Nanti kalau sudah senilai pokok kamu nego. Itu istilahku adalah lebih baik berbunga daripada beranak. Lebih baik berbunga daripada beranak. Ketakutan orang tidak bayar kan bunganya nanti besar. Nggak apa-apa, biarin. Kalau perlu kita bikin kebun bunga nggak apa-apa. Kenapa? Sewaktu-waktu kalau kredit itu tanpa jaminan, ya kita nego pokok pasti dikasih. Apalagi yang legal ya. Nggak tahu kalau ilegal tuh. Misalkan nih, sekarang saya utang 10 juta nih. Ya 10 juta. Dia bunga berbunga sampai 100 juta. 100 juta. Tapi kalau kita nego, aku mau bayar pokok 10 juta, dikasih pasti. Oh, ini solusi. Nah guys, jadi di channel Success Before 30 ini, di level up kali ini, saya mengundang Pak Roy. Bagi Anda yang terjerat masalah pinjol, kamu nggak usah khawatir sebetulnya. Yang terpenting kita bayar yang kita pinjam gitu. Ya. Tuh, bunga enggak usah. Itu kalau kamu masih di awal ya. Iya. Nah, cuman kalau sudah terlanjur berlarut-larut, ya udah
pelecehan banyak. Iya. Salah, the one and only ya cut loss. Macetin. Dan itu gimana hukumnya? Nggak ada hukumnya. Aman. Itu perdata pidana? Tidak bayar angsuran pinjol bukan tindakan pidana. Bukan tindakan pidana. Wah, ini takutnya disalahgunakan ini. Nggak apa-apa, silakan. Oh gitu. Ya, tapi kan konsekuensinya kan di tiap teror. Kuatnya mentalnya. Tinggal bagaimana caranya mengatasi teror itu. Berarti nggak dihakimi di penjara, tapi dihakimi secara sosial. Secara sosial, tapi kan sebenarnya kan sepele kan. Dia itu nerornya kan di kontak phonebook Anda. Iya. Nah, sebelum diteror, kamu broadcast dulu ke mereka. Mohon maaf, saya sedang bermasalah dengan pinjol. Nanti kalau ada yang neror-neror apa segala, abaikan. Broadcast lah ke semua. Tapi mau nggak dia broadcast kayak gitu? Kan malu, dia sama aja mempermalukan diri sendiri. Ya kalau dia ngomong, kalau pada titik itu dia masih ngomong harga diri, ya mending mati aja. Suruh mati aja. Ya, ini satu solusi yang bijak ya. Jadi sekali lagi tidak ada pidananya, tidak ada pidananya. Dan bahkan sudah didukung oleh Pak Mahfud MD. Apalagi pinjol ilegal nggak boleh. Karena kan gini loh. Kan kita itu ketika minjol kan tidak pernah ada SOP yang menjelaskan kalau kamu tidak bayar maka kamu akan diteror. Nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi kenyataannya, jadi teror itu adalah tindakan ilegal. Nggak boleh ya. Tidak. Sama kayak debt collector kalau kartu kredit tidak bayar utang itu. Iya. Ada debt collector itu adalah tindakan ilegal. Karena nggak ada ketika kita akad. Kalau orang akad, ya kan pinjol kan harus kasih tahu. Kamu kalau nggak bayar, ini akan terjadi, kamu disebar data apa segala. Ya. Orang pasti nggak bakalan mau. Tapi kalau nggak ada seperti itu kan berarti kan semua tindakan ini kan tidak ada secara hukum kan nggak ada. Terus tinggal makanya hukum rimba aja gitu, kuat-kuatan. Oke. Jadi kelihatannya teman-teman ya sekali lagi ya, point of view-nya jangan dipakai di point of view Anda. Pikirlah orang-orang yang penghasilannya UMR. Tapi angsurannya pinjol puluhan. Wah, itu ngeri. Lah ya kan itu solusinya. Gaji 4 juta, ya. Pinjolnya 40 juta. 40 juta. Gimana mau lunas? Nah, sekarang gimana caranya mau lunas? Nah, jadi kadang-kadang orang itu kamu ngajarin nggak bener, lo lihat-lihat. Aku itu kalau orangnya bener ya tak ajarin bener. Cuma problemnya ketika datang ke kita, ya kan, sudah UMR, pinjolnya sudah terlanjur 20. Terus kalau kamu bisa ngajarin lebih bener silakan gitu loh. Kalau kamu merasa lebih jago dari bahasa, ajarin itu. Jangan bacot doang. Iya. Jadi guys, ini level up ya. Ini saya lagi level up ya. Saya selalu mengajarkan bagi siapapun kalian yang saat ini sedang, pasti kalian nonton ini adalah orang-orang yang sekarang sedang frustasi. Iya. Aku tuh setiap malam ya live di TikTok ya. Basinya tuh orang 300-500 orang. Gagal bayar semua. Aduh, mati loh. Makanya aku ngomong ya kan, aku di TikTok ini bukan edukasi, tapi ya happy aja, ya kan? Tak bilangin, ayo live silakan. Kalian gagal bayar berapa pinjol? Ada yang 10, ada yang 20, ada 15. Akhirnya mereka ramai, akhirnya mendapat sedikit penghiburan, tidur bisa nyenyak. Gara-gara nonton liveku kan. Ya sudah, kita bisa nolongnya seperti itu gitu. Nobody's perfect. Jadi yang terpenting kayak kalau saya ulang nomor 1, usahakan bayar pokoknya ya. Iya. Jadi kita nego itu pasti. Kita gitu loh. Kita yang penting kan mensrea. Ya kan? Kalau kita niatnya baik, harusnya Tuhan itu memberikan jalan yang baik. Ya, betul. Masalah di tengah-tengah, masalah waktu apa segala, yang penting kita awali dengan niat baik dulu. Kita menyelesaikan. Ya, doa pun ya gimana caranya saya bisa menyelesaikan ini. Karena anggap aja ini kan ujian. Betul. Ujian untuk melihat imanmu seberapa itu kan dari pinjol ini tuh. Ya. Kalau ini kamu bisa survive, bisa lolos, kamu bisa bangkit, wah bisa menginspirasi. Badai pasti berlalu. Itu yang benar. Jangan dibuat jadi gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kan orang itu melihat sesuatu kesengsaraan itu sengsara. Kadang-kadang enggak. Sengsara itu bisa jadi ini adalah pemanis untuk kesuksesan Anda di masa depan. Ya namanya sukses before 30 ya kan. Coach Chandra pasti dulu babak belur gak karu-karuan. Cuma kita beda-beda zaman aja kan. Mungkin kalau dulu sudah ada pinjol, kita juga sudah kena pinjol dulu. Benar kan? Ya pinjol aja. Karena tiada rotan akar pun jadi. Iya. Jadi apapun yang ada di depan ya kita kan gitu loh. Tapi kan anggap aja ini sebuah ujian kan beda kan. Wah ini ujian ini kan. Benar. Kalau kita lulus, apalagi kan secara hukum ya kan, sekali lagi ya, teror pinjol itu tidak mematikan, cuman menakutkan.
Iya, Ya, tidak mematikan. Tidak mematikan. Kenapa? Karena kamu nggak ada istilahnya masuk penjara, urusan polisi nggak ada. Tidak ada. Cuman dia teror kayak kamu nonton jump scare gitu. Iya, iya. Horor jump scare lah. Iya. Lah kalau kamu sudah tahu kayak begitu kan ya udah selesai. Oh ini film horor gitu kan. Ngapain kita ketakutan sampai gimana? Oh ini film gitu. Sama. Gitu. Nggak ada sampai kamu nanti diringkus, dibunuh apa segala. Yang membuat kamu hancur adalah imajinasi. Iya. Overthinkingnya. Overthinkingmu itu. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya tidak overthinking? Harus paham, bro. Sesi hukumnya apa? Utang piutang itu tidak ada ceritanya masuk penjara. Iya. Tanpa jaminan itu tidak ada ceritanya sita menyita. Iya. Kalau sampai dia melakukan kekerasan, maka dia sudah menjadi pidana. Iya. Kalau dia sampai melakukan perampasan, itu sudah pidana juga. Nah, itu bisa ya. Sebetulnya kalau kita ngerti hukum ya aman, tinggal masalah mentolo nggak mentolo aja. Kalau masalah Orang bawah kalau nggak ngerti hukum, oke, karena dia ngerti hukum, dia mau pakai pengacara, dia sudah nggak ada duit, gimana dong? Nah, kadang-kadang lucu nih, orang udah macet mintanya pakai pengacara kan goblok. Itu ngomong orang goblok gitu kan. Iya. Kalau kamu rebutan warisan pakai pengacara nggak apa-apa, ada reward gitu loh. Nah orang udah macet kemudian cari pengacara kan ya goblok, bayar lagi gitu. Jadi akhirnya gimana kalau dia ya kuat-kuatan dia bisa nggak ya? Ya kan kadang-kadang kan banyak sekarang edukator pinjol tuh banyak. Di YouTube tuh cara mengatasi pinjol tuh banyak semua. Dan mereka satu arah semua. Artinya tidak ada ilmu yang terlalu lompat satu ke kiri satu enggak, semua kanan semua. Tinggal masalah. Jadi artinya kita tahu bahwa yang diomongkan Roy Sakti itu benar nggak hoak gitu loh. Iya. Tinggal masalah mengelola emosi kita dan ini. Nah kadang-kadang orang Indonesia ini kan susahnya kan harga diri. Jelas. Nah kalau Apalagi di kampung, apa kata tetangga? Apa kata tetangga itu sebenarnya yang membuat orang bunuh diri itu harga diri. Harga diri. Padahal dirinya sudah nggak berharga. Ya mas. Dirinya udah nggak berharga. Aku masih mikirin harga diri. Iya. Harus tanggung itu. Ya. Artinya apa? Harga diri itu tenang aja. Sukses is best revenge kan gitu kan? Iya. Tenang. Hari ini saya diremehkan sama saudara tetangga. Awas ya. Besok ketika saya naik, Ya. mereka akan melupakan itu. Bahkan itu akan menjadi mengglorify Anda. Ya. Itu dulu teror pinjol apa segala. Tapi sekarang jadi orang kaya. Nah, berarti melalui episode ini kita itu ingin ngobrol satu kalimat bahwa adalah badai pasti berlalu. iya. Dan akan hadir badai berikutnya lebih besar. Akan badai lebih besar. Jadi kita nikmatin aja. Kapan orang stok punya masalah? Iya. Ketika sudah mati. Iya jelas. Artinya ketika kamu sekarang lagi bermasalah ya just enjoy the life lah. Enjoy the life. Ya. Bro Roy, terima kasih banyak. Kita obrolan kita sangat berkualitas, daging semua. Jadi juga memberikan sebuah jawaban dan solusi. Karena ini juga saya tidak menutup kemungkinan banyak subscriber kita sahabat SV30 yang juga pasti juga sedikit banyak ada terdampak pinjol, terutama yang kemarin gara-gara COVID ya, sehingga mungkin usahanya macet atau pekerjaannya hilang, komplikasi dan akhirnya larinya ke pinjol pula. Nah semoga dengan sharing ini ya kita nggak bisa mengatakan apa-apa, tapi tentu apa yang tadi disampaikan sama Pak Roy sudah bisa menjadi sebuah solusi lah ya, dan artinya kuatkan mental. Kalau mental Anda sudah terlatih, harusnya ada jalan keluar ya. Thank you. Terima kasih. Kita tutup dengan salam hebat dan luar biasa. Terima kasih.